tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Peringatan, konten audio ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit, berunsur kekerasan, dan seksual. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @mediobyKGmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan penculikan yang berawal dari keberuntungan kemenangan lotre. Bulan Juni tahun 1960. Bagaikan hujan di gurun Sahara, Tuan Thorne memenangkan lotre sebesar $10.000 Australia. Tentu bukan jumlah yang sedikit. Berkat nasib baik ini, mereka dapat membeli sebuah rumah bagus di Bondi, salah satu daerah kaum berada di Sydney. Seperti pagi biasanya, di bulan Juli itu, Nyonya Thorne mengantarkan si kecil Graham pergi sekolah sampai ke depan rumah. Hati-hati di jalan, Graham. Setelah anaknya pergi, Nyonya Thorne mengurusi pekerjaan sehari-hari di samping meneruskan mengatur perabot rumah yang baru saja didiaminya. Anda Nyonya Thorne? Iya, dengan siapa saya berbicara? Nyonya, anak Nyonya saya culik. Nyonya harus menyerahkan $25.000 atau seperempat saja dari hadiah lotre yang Nyonya menangkan. Maka Nyonya tidak akan saya apa-apakan dan dia pasti akan segera saya kembalikan. Maksudnya? Sebentar, saya akan menelepon kembali untuk memberitahukan bagaimana caranya menyerahkan uang itu. Tapi awas, jangan sekali-kali melapor kepada polisi. Kalau Nyonya tidak mewujudkan pesan saya, anak Nyonya akan menjadi mangsa ikan hiu. Sebelum Nyonya Thorne sempat menjawab, laki-laki itu sudah menutup teleponnya. 2-3 menit berlalu, hati wanita itu kacau balau. Pikirnya barangkali ancaman itu hanya perbuatan orang iseng. Ia pun segera mengecek persoalan tersebut ke sekolah dengan perasaan cemas. Halo, dengan sekretaris sekolah di sini. Dengan siapa ya saya berbicara? Dan ada yang saya bisa bantu? Saya ibu dari siswa bernama Graham. Ingin bertanya apakah Graham sudah sampai di sekolah? Oh, sebentar Bu. Kami akan cek ke kelas dulu ya. Halo, Nyonya Thorne. Saya wali kelas Graham. Graham tidak masuk. Apakah dia sedang sakit? Astaga Tuhan! Nyonya, ada apa? Apa yang sedang terjadi? Ada yang bisa kami bantu? Tadi seseorang menelpon saya dan bilang kalau dia menculik Graham. Dia meminta uang tebusan $25.000, Pak. Begini saja, Nyonya. Saya akan lapor pada polisi karena Anda pasti diawasi terus oleh penculik. Sabar ya, Nyonya. Semoga masalah ini cepat selesai. Baiklah, terima kasih Pak Guru. Guru itu menepati janjinya. Tidak lama kemudian, datang 2 orang detektif ke rumah Thorne. Walau diketahui ini suatu kesalahan yang amat membahayakan nyawa Graham apabila penculik terus mengawasi rumah keluarga Thorne. Silakan masuk, tuan-tuan. Hah, sepertinya itu dia. Berikan kepadaku, biar aku yang berbicara dengannya. Halo? Siapa ini? Saya Tuan Thorne.
Tolong pulangkan anak saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda suruh. Istri Anda sudah bilang kan kalau Anda harus membayar sebesar $25.000. Anda sanggup kan melakukan itu untuk mendapatkan anak Anda kembali? Iya, saya sanggup. Baiklah, nanti saya akan beritahukan di mana uang itu harus diserahkan. Siapkan uang kecil, nomor jangan berurutan. Jika lembaran uang sampai ditandai, si kecil ini akan mati. Baiklah, Tuan. Pokoknya lakukan apa yang telah saya katakan dan anak Anda akan selamat. Selama inspektur menjawab telepon, ia berpura-pura gugup dan bingung untuk mengelabui penculik hingga percakapannya bisa direkam oleh dinas pengawas telepon. Terdengar dari logatnya, penculik itu bukan orang Australia. Suaranya berhasil direkam di pusat pengawasan. Inspektur segera menelpon dinas pengawas telepon dan memperoleh jawaban berupa penculik rupanya menggunakan telepon umum di daerah Bondi dan mobil patroli sudah dikirimkan ke sana. Nyonya Thorne, saya akan segera ke bank negara untuk menyiapkan uang yang diminta. Mungkin ini bisa menolong karena uang ditandai dengan zat-zat radioaktif. Jadi penjahat tidak dapat mengetahuinya, kecuali jika dia menggunakan Giger Teller. Nanti saya akan panggilkan dokter. Baru saja inspektur berangkat, telepon berdering lagi. Sepertinya itu dia lagi. Tolong aku, Tuan, untuk mengangkat telepon itu. Tapi bukankah dia sudah menelpon? Mengapa dia menelpon lagi? Tolong angkat, Tuan. Aku sudah tidak sanggup jika mendengar itu adalah berita buruk. Akhirnya detektif itu mengangkat telepon. Dan betapa terkejutnya ia ketika mendengar suara penculik di ujung sana. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, detektif berusaha menjawab seperlunya dengan suara lirih. Namun, penculik itu pintar. Coba ulangi apa yang saya katakan kepada Tuan. Detektif itu berusaha sebisanya menirukan suara Inspektur Stevenson. Namun malah gagang telepon di ujung sana yang ditutup. Apakah penculik itu menduga Nyonya Thorne telah menelpon polisi? Ini bisa berakibat fatal bagi si kecil. Nyonya Thorne dengan pikiran berkecamuk mendadak cemas bukan main. Setelah memerintahkan kepada bank agar uang tebusan ditandai, Inspektur Stevenson menyusuri jalan yang dilalui Graham ketika berangkat ke sekolah. Ia mencoba mengumpulkan informasi dari seorang wanita yang tinggal di sepanjang jalan itu. Kegiatan ini dilakukan dengan hati-hati sekali agar si penculik tidak curiga. Selamat sore, Nona. Saya sedang mengumpulkan informasi untuk menjawab kejadian pencurian kemarin. Baiklah, akan saya bantu dengan apa yang saya tahu ya, Tuan. Baik, sekitar pukul 8 pagi sampai jam 9:40 kemarin pagi. Apakah terlihat sesuatu yang menarik perhatian? Saya cuma lihat seorang laki-laki sedang mengajak berbicara seorang anak kecil yang sedang berangkat ke sekolah. Seperti biasa saja. Baiklah, terima kasih Nona. Apa ada informasi lain yang terlihat mencurigakan? Oh, saya melihat mobil Ford Custom Line warna biru pagi itu. Mobil itu diparkir agak aneh, melintang di trotoar, jadi menghalangi lalu lintas pejalan kaki. Inspektur pun memeriksa tempat yang telah disebutkan di mana mobil terparkir. Trotoar itu terbuat dari tehel dan pagi itu telah disapu oleh dinas kebersihan kota, hingga tak ditemukan jejak-jejak ban atau bekas-bekas lainnya. Petunjuk merek dan nomor mobil serta warnanya sangat sulit untuk dijadikan pegangan, sebab di kota Sydney saja paling sedikit terdapat 4.000 mobil serupa. Inspektur berasumsi bahwa mobil itu dari luar kota. Inspektur mencoba memperoleh informasi yang lebih mendetail tentang mobil tersebut seperti ciri-cirinya, misalnya bumper penyok, warna bekleding jok, atau sebagainya. Namun, segala usahanya sia-sia. Siang hari, ayah Graham pulang. Setelah mendengar apa yang terjadi dan bagaimana usaha untuk mendapatkan anaknya kembali, Thorne menyatakan pendapat dan sikapnya.
Penculik pasti jadi curiga setelah mendengar percakapan di telepon kedua. Bisa-bisa Graham dalam keadaan bahaya. Menurut saya, jalan terbaik adalah mengumumkan lewat koran-koran dan radio bahwa saya dan istri saya bersedia membayar tebusan yang diminta penculik. Tapi menurut saya... Tenang saja, jika caranya bertentangan dengan polisi, kami berjanji tidak akan mengkhianatinya. Apa yang akan Anda perbuat itu bukan urusan kami. Inspektur Stevenson akan membantah, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia memahami dilema yang dihadapi ayah yang malang itu. Hari berikutnya, semua surat kabar memuat seruan suami istri Thorne kepada penculik. Siaran itu dalam bahasa Inggris, Jerman, Italia, dan Yunani, mengingat bahwa penculik rupanya orang asing. Seruan itu berisi pernyataan bahwa Tuan dan Nyonya Thorne bersedia menyediakan uang tebusan sebanyak $25.000 jika anak mereka dikembalikan dalam keadaan selamat. Mereka berjanji akan membayar uang tersebut di mana saja dan kapan saja seperti yang dikehendaki penculik. Tuan dan Nyonya Thorne berjanji akan membayar uang tebusan sebesar $25.000 jika anak mereka dapat dikembalikan dalam keadaan selamat. Uang akan diberikan di mana saja dan kapan saja seperti siapapun di luar sana kehendaki. Hari berlalu tanpa ada reaksi apapun dari penculik. Sekarang bahkan wali kota Sydney pun turun tangan. Ia menyatakan kesediaannya menjadi perantara penculik dengan keluarga Thorne, namun tak menghasilkan apapun. Sehari setelah terjadinya penculikan, polisi Sydney menjelajah seluruh kota secara sistematis. Kami menemukan tas Graham. Kami juga menemukan topinya. Segera periksa sidik jari itu. Sudah, Pak. Yang kami temukan hanyalah sidik jari milik Graham dan Nyonya Thorne. Sepertinya penculik ini menggunakan sarung tangan ketika memegang tas ini, lalu membuang tas dan isinya sembarangan di tempat yang berbeda-beda. Apakah mungkin Graham dibawa keluar kota? Kemungkinan besar begitu, Pak. Karena barang-barang ini ditemukan di dekat jalan menuju Bukit Berhutan di perbatasan kota. Oke, sekarang kerahkan 300 polisi dan tentara menyusuri wilayah secara teliti. Minta bantuan para penduduk Australia juga untuk menjelajah hutan. Jangan lupa membawa anjing pelacak dan helikopter. Awasi dari atas. Siap laksanakan, Pak. Angin topan semakin hebat, sehingga pencarian terpaksa dihentikan. Baru 2 hari kemudian usaha pencarian bisa diteruskan kembali. Namun hasilnya kali ini juga kosong. Apakah ancaman menjadi makanan hiu itu benar? Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.